Saya ngeliat pintu situ goyang-goyang. Ada potongan tangan seperti ini yang goyangin pintu. Oh gila. Terus kata si Wira, wah yang lu ceritain sama kayak yang si Rere ceritain. Aku kaget dong ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu kakak cantik. Ya betul, Kak Sherly. Waktu itu Kak Sherly bercerita tentang kisah pengalaman horornya waktu tugas di salah satu rumah sakit. Dan kali ini setelah gua korek-korek, dan kali ini gua akhirnya bisa datengin Kak Sherly lagi nih. Dan ini kisah barbar banget ya sob. Tadi di belakang layar beliau cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan lagi nih. Siapa Kak Sherly ini? Halo Kak. Ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Sehat-sehat Kak ya? Sehat. Walaupun diguncang hujan dan panas. Iya. Dan meriang-meriang syahdu nih sob. Oke. Ini kejadian tahun berapa nih Kak Sherly? Sekitar tahun 2017. 17 ya? Berarti 6 tahun yang lalu ya. Dan ini kejadian waktu di rumah sakit Mbak? Iya. Oke. Tapi di rumah sakit yang berbeda. Yang berbeda ya, bukan yang kemarin ya. Oke, tahan dulu ya Kak Sherly ya. Iya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana nih Kak Sherly, kisah pengalaman nih Kak? Iya, kan setelah kejadian yang 2015 itu, Oke. saya kan sempat resign dari situ. Lama bang, vakum dari dunia perawatan. Nah, sampai akhirnya di tahun 2017, itu ada salah satu teman saya yang merekomendasikan saya untuk kembali bekerja di rumah sakit. Awalnya sih sebenarnya saya tuh masih ragu untuk kembali lagi ke rumah sakit bang. Ya selain karena trauma dan juga masih belum hilang ingatan saya tentang yang kemarin itu. Cuma setelah saya pikir-pikir ulang kembali, ada baiknya saya kembali ke rumah sakit karena saya sudah mulai jenuh di rumah. Kan biasanya kan ada kegiatan tuh bekerja, cuma kan karena 2 tahun itu saya cuma stuck di rumah aja, jadi sempat jenuh. Akhirnya saya ya sudah deh mempertimbangkan kembali tentang tawaran teman saya itu. Sudah akhirnya tuh saya kembali ke rumah sakit bekerja. Cuma nggak ada ini saksi, nggak ada Dinas malam. Ya seperti biasa lah bang, rutinitas kita kan ya bekerja di rumah sakit itu kan ada dinas pagi, siang sama malam. Itu by the way rumah sakit itu daerah mana nih Kak? Sama di sekitaran Jakarta juga. Jakarta juga ya? Oke, nama rumah sakitnya nggak usah di Iya. inian ya? Oke. Tiba waktu pas saya dinas malam, ya seperti biasa dong saya berkendara naik motor dari rumah sampai ke rumah sakit. Dan situasi parkiran motor di rumah sakit ini tuh bang di bagian belakang. Dekat dengan parkiran mobil jenazah sama mobil ambulan. Tapi masih ke dalam lagi. Setelah saya parkir motor, masih sekitar jam 8-an itu bang. Yeah. Setelah parkir motor, saya mau berjalan ke arah Robi. Itu saya ngeliat ada mobil ambulan sama mobil jenazah tadi yang terparkir. Sebenarnya sih saya nggak mau berpikiran yang macam-macam ya bang ya, karena masih trauma yang kemarin itu. Ya sudah saya tetap melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba saya ngedengar suara pintu mobil yang kebuka bang, pintu yang mobil jenazah. Oh ya.
kebuka yang pintu belakang itu tuh ke atas, ke arah ke atas. Itu saya sebenarnya sih takut pengen ngelihat ke arah situ. Cuma saya beranikan diri untuk melihat karena penasaran tadi suaranya itu bener nggak berasal dari rumah mobil yang jenazah tadi atau mobil lain gitu kan. Pas saya lihat ternyata bener mobil jenazah yang terbuka, Bang. Oh. Saya cemas dong. Mulai tuh Bang, pemikiran saya tuh terulang lagi yang dengan kejadian yang kemarin-kemarin tuh Bang. Pas itu saya mencoba berjalan dikit lagi, pintu ketutup, langsung ngejubrak kayak gitu. Kenceng banget suara pintunya itu. Saya lari Bang, baru berapa langkah berlari, suara sirinnya itu bunyi. Sirine mobil jenazah itu bunyi. Wah, itu jam berapa itu kejadian Mbak? Padahal masih sore itu Bang, masih sekitar jam 8-an. Malam itu? Iya. Oh iya. Belum terlalu malam banget padahal. Karena dengar suara sirine itu yang kenceng itu, saya lari akhirnya Bang. Lari sampailah ke poli, ke lobi itu, yang lobi rumah sakit itu depannya tuh ada poli dalamnya Bang. Sampai di lobi poli, saya ngeliat ada anak kecil di situ. Cuma yang bikin saya heran, kok jam 8 biasanya seharusnya kan udah tutup tuh poli anak dan juga poli umum biasanya udah tutup jam 8. Tapi kok ini jam 8 masih ada anak-anak. Saya tanya ya kan, kenapa adik masih di sini? Orang tuanya mana? Kan saya tanya seperti itu. Nah, pas lagi berbincang-bincang gitu, datanglah security Bang, ngedatengin kami. Dia nanya dong, ya enggak, Kak Sherly lagi bicara sama siapa? Saya bicara sama anak kecil Pak. Saya tanya, anak ini kemana orang tuanya? Nah ternyata itu security-nya nggak ngelihat kalau ada anak kecil di situ Bang. Oh, nggak ngelihat? Nggak ngelihat, katanya di sini nggak ada anak kecil Mbak Sherly. Yang saya lihat dari tadi tuh Mbak Sherly bicara sendiri. Oh, gila. Terus? Ah masa sih Pak, nggak ada anak kecil? Saya ngeliat di sini. Pas saya nunjuk itu, udah nggak ada anak kecilnya. Dan security kan bilang, bener kan Mbak, nggak ada. Tapi tadi saya ada Pak, kataku. Itu umuran berapa Mbak anak kecilnya yang Itu Mbak lihat? sekitar umuran 5 tahunan gitu. Oh. Udah kan, akhirnya tuh sebenarnya sih heran ya Bang ya. Yang tadi saya lihat tuh jelas-jelas anak kecil. Tapi kok security bisa nggak ngelihat? Sempat heran di situ. Tapi di tengah herannya ya sudah saya kembali tuh Bang mau ke atas. Itu rumah sakit itu 6 tingkat Bang. Yang pertama itu tuh di lantai dasar pertama tuh ada lobi. Itu ada poli anak, poli umum, di situ semua pendaftaran juga di situ. Yang di lantai 2 itu ada farmasi, ada laboratorium, bank darah, dan juga rehab. Yang lantai 3-nya itu ada ruangan kayak rawat inap. Nah, ke lantai 4-nya baru itu ada ICU sama ruang operasi. Yang baru yang lantai 5-nya itu baru ada seperti kayak VIP gitu Bang, ruang VIP. Oh, ruang VIP ya. Udah kan Bang, naiklah. Saya kebetulan saya waktu itu di situ ditugasinnya di ruang ICU dewasa. Datang begitu naik ke atas dengan muka yang bingung Bang. Naik ke atas masih bingung karena kejadiannya tadi. Naik ke atas, ganti baju. Udah selesai ganti baju, kita operan ke sesama perawat. Nah udah itu baru aku ngecek suhu pasien, kamar-kamar. Nah kebetulan tuh yang kamar itu tuh Bang seperti lorong. Ada 2 cabang begitu. Di situ malam itu kita bertugas berempat. Ada saya, Reni, Rere, sama Wira. Karena kita dinasnya berempat dan itu tuh bentuknya lorong, jadi kita bagi 2 orang. 2 orang di nurse station kanan, 2 orang di nurse station kiri. Nah dalam satu lorong itu Bang 10 kamar. Di setiap kamar itu ada 4 pasien. Karena kita dinasnya malam waktu itu, jadwal landing, kalau kita ngomongnya landing Bang, di situ landing itu tuh jadwal tidur. Jadwal tidur itu kita bagi 2. Yang tidur pertama itu jam 12 sampai setengah 3 subuh. Jadwal kedua setengah 3 subuh sampai jam 5 subuh. Yang pertama 2 orang tidur, 2 orang jaga. Kayak gitu selanjutnya Bang. Nah akhirnya setelah itu operan kita
Setelah operan aku juga ngecek obat pasien mana yang harus memerlukan obat ini, harus memerlukan obat itu, gitu ya Bang ya. Setelah itu kita tensi darah juga, kita cek suhu. Kalau masih ada pasien yang perlu di EKG, kita di EKG ulang. Pas sudah itu berjalanlah waktu Bang sampai ke jam sekitar 12:30. Itu kan jadi 2 teman aku tidur ya Bang ya. Aku berdua sama teman aku masih tetap jaga tuh Bang. Itu aku disuruh teman aku pertama itu, teman saya bilang, "Sherly, aku boleh nggak minta tolong?" katanya. "Tolong apa?" kataku gitu kan. "Tolong minta ambilin ventilator," katanya, di ruang kita, ruang bersih kan. "Oh baik," kata aku kan gitu. Pas mau ke ruang bersih, ruang alat, itu baru mau masuk, ventilatornya bunyi sendiri Bang. Padahal kan kalau misalnya ventilator itu kalau belum digunakan, itu kan keadaannya mati, nggak hidup. Cuma saya nggak berpikiran negatif Bang. Cuma saya mikir, oh ya mungkin tadi teman saya lupa matiin atau mungkin konslet kali, kata saya gitu. Berjalan waktu, 12:30 tuh, lupanya saya lupa ngambil antibiotik. Salah satu pasien. Pas mau ngambil antibiotik, saya harus turun berarti ke lantai 2 dong Bang. Karena kan laboratorium di situ sama farmasi di situ, lantai 2. Saya pas mau turun ke lantai 2, sesampainya saya di farmasi, ternyata ada panggilan kode darurat. Kayak gimana maksudnya kode darurat, kayak gimana panggilan itu? Itu kode biru. Biasanya kalau kita nyebutnya di situ kode biru Bang. Kode biru itu maksudnya ada keadaan pasien yang jelek. Maksudnya jelek tuh ya keadaan pasien itu yang sedang membutuhkan perawatan yang ekstra gitu. Dengar kode biru seperti itu, saya buru-buru ngambil antibiotik yang saya ambil tadi. Saya lari lewat dari tangga darurat Bang. Begitu nyampai ke lantai 5, begitu buka, di situ ada pintu satu lagi Bang yang arah mau ke ICU. Tapi pintunya itu tuh dari besi. Ke situ saya kaget bener Bang. Saya ngeliat pintu situ goyang-goyang. Ada potongan tangan seperti ini yang goyangin pintu. Wah, gila. Tangannya itu tuh banyak darah, penuh luka, di situ robek-robekan semua. Itu yang Mbak lihat di situ? Iya, lagi goyangin pintu itu. Saya sempat videoin itu Bang, pakai HP saya. Sebenarnya sih awalnya saya takut untuk video ini tuh. Cuma itu untuk dokumentasi saya bahwa saya tuh nggak ilusi nanti cerita ke teman-teman saya. Saya takutnya kalau saya cerita nanti ke teman saya dianggapnya ilusi Bang. Nggak mungkin kan pintu besi bisa goyang-goyang sendiri. Oh gila. Logikanya aja, itu kalau bukanya aja harus pakai tenaga. Gak mungkin kan bisa goyang-goyang, nanti disangka teman-teman saya ilusi lagi kan. Jadi saya videoin tuh. Memang anehnya pas saya videoin itu gak ada tangan itu Bang. Oh gak ada penampakan? Gak ada penampakan tangan. Tapi saya lihat jelas itu ada tangan sepotong seperti ini. Dari sini sampai sini nih Bang, tangan itu. Nah di potongan sini tuh darah sama robekan dagingnya tuh masih kelihatan. Gila, merinding gua. Menggoyang-goyangkan pintu itu. Ya karena ngelihat itu, setelah saya videoin itu, saya berlari ke lantai 4 lagi Bang. Ngulang lagi, balik lagi ke lantai 4 tuh, lewat dari pintu darurat. Sampai di lantai 4, baru saya lewat lift. Sampai ke atas, teman saya bingung. Ngelihat wajah saya yang ketakutan, dan juga cemas, pucat. Dia nanya, teman saya Rere, "Sherly, kok muka lu kayak gitu, cemas banget ya kan?" Ya karena saya nggak mau bercerita di situ kan Bang, katanya kan ada pantangan juga, nggak boleh bercerita di lokasi situ, di area rumah sakit istilahnya Bang. Nah jadi saya bilang, udahlah nggak apa-apa, aku yang penting kita fokus aja ke pasien yang kode biru tadi. Sudah saya sama teman-teman saya yang berempat tadi menyiapkan alat-alatnya dong Bang, untuk itu ya nggak, kita siapkan
dari mulai handscoon steril, ventilatornya, defibrilatornya, itu kita siapkan semua bang. Nah setelah siap, kita kan rencananya mau bawa pasien itu ke ruang operasi untuk dioperasi kan. Kalau tahu pasiennya cowok atau cewek dan umur berapa itu waktu itu, Kak? Waktu itu sih pasiennya itu cewek. Oke. Nah ternyata pas dikonfirmasi di ruang operasi itu ada juga pasien yang lagi ditindak lanjutin di situ. Cuma berbeda kasus bang. Kalau kita kan cuma sakit biasa tuh yang pasien yang kode biru. Nah sedangkan yang ada pasien di ruang operasi itu pasien yang katanya sih kecelakaan. Ya karena waktu itu saat itu ruang operasi lagi ada pasien, akhirnya kita beroperasi di ruangan ICU tadi. Setelah kita siapkan, sudah kita panggil dokternya. Setelah dokternya datang, pakai dress code, akhirnya operasi di situ bang. Setelah operasi, kita membereskan dong bang. Setelah operasi itu kan membereskan barang alat-alat yang sudah terpakai tadi. Saya berinisiatif untuk membuang darah bekas yang pasien kita operasi tadi bang, ke pembuangan darah. Pas mau membuang ke pembuangan darah, tiba-tiba entah kenapa itu saya terpeleset, yang membuat darah semua itu beramburan, berantakan. Pas saya mau bersihinnya pakai waslap, mau dibersihin, di situ saya ngelihat satu sosok bang. Apa tuh? Ngelihat satu sosok lelaki, itu mukanya hancur, pipinya di sini ada bekas robekan besar. Terus juga mata sebelah kirinya itu hampir mau keluar, tapi belum keluar banget gitu bang, baru hampir mau keluar seperti itu. Bajunya robek-robek dan tangannya nggak ada sebelah. Gila namanya. Saat itu saya melihat itu langsung terdiam, terduduk bang, antara percaya dengan nggak percaya. Cuma pas saya lihat dia berjalan mendekat sembari menyeretkan ke sebelah kakinya. Sosok itu? Iya, berjalan mendekat ke saya. Tatapannya dengan penuh kebencian bang, tatapannya bikin ketakutan pokoknya nih. Di situ dalam pemikiran saya bertanya-tanya bang, ini sebenarnya sosok apa, kenapa gitu ya? Kok dia ngedeketin saya dengan tatapan yang seperti itu bang? Nah, itu saya berlari keluar tanpa membereskan darah yang tadi berantakan. Mbak tinggal itu waktu itu? Aku tinggalin gitu aja. Wah gila, serem banget emang itu. Setelah saya tinggalkan, saya kembali ke ruangan tadi. Teman saya tadi juga nanya lagi ke saya, kenapa emangnya? Nggak apa-apa, kata saya gitu kan. Nggak apa-apa, saya minta tolong panggilin anak cleaning service untuk bersihin darah itu. Nah, teman saya yang namanya Rere tadi akhirnya memanggil anak cleaning service untuk membersihkan darah tadi itu bang, karena saya udah nggak berani lagi kan datang kembali ke ruangan tadi. Nah setelah si Rere tadi manggil anak cleaning service, dia kembali dengan wajah yang pucat juga bang. Oh gimana tuh? Iya pucat dan juga kayak kebingungan, kayak ketakutan kayak gitu, kayak apa yang dilihat itu kayak nggak bisa dijelaskan gitu loh bang. Di situ kita nggak sempat nanya memang bang. Kita ya udah selesai situ, kita bersih beres-beres. Akhirnya kita pulang ke rumah tuh bang. Sekitar seminggu setelah kejadian itu, kita ada acara bang, acara kumpul-kumpul sesama perawat. Di situ teman-teman yang kita sama-sama dinas malam waktu kejadian itu datang juga di situ bang. Cerita-cerita lah, teman saya tuh yang namanya si Wira tuh bertanya sama saya, Shirley, gue mau nanya katanya, kenapa waktu malaman itu kok muka lu katanya pucet, kata dia kan gitu kan. Yang mana? Kata aku kan kayak gitu. Itu yang waktu lu pulang dari ngambil AB katanya kan, maksudnya itu antibiotik bang. Nah baru saya ingat lagi kejadian yang malaman itu bang. Saya bilang, iya saya ngelihat
sepotong tangan di pintu besi yang deket pintu darurat, kataku kan kayak gitu. Ah bohong lu, katanya kayak gitu. Bener, saya ngeliat dengan mata saya sendiri itu. Memang saya sempet videoin, untung bang saya videoin, kalau enggak saya bisa dianggap orang ilusi di situ. Iya, dianggap halu ya. Iya, halu. Terus. Begitu ngeliat video itu, teman saya nggak percaya sama saya, masih nggak percaya dia tuh bang. Kata lu, katanya ini ada tangan, kok ini nggak ada? Memang di video itu nggak ada tangan, tapi saya ngelihat jelas ada di situ tangan potong waktu pas saat pintu itu digerak-gerakkan bang. Ah mungkin itu kali katanya angin aja, ya saya bilang kalau angin kan nggak mungkin lah sampai bergerak seperti itu kan pintu besi, saya bilang. Pintu berat itu. Iya. Dan itu ruangan tertutup ya. Nah, dan logikanya aja, kalaupun angin dari mana? Kalau AC kan nggak mungkin sampai sekencang itu anginnya. Oh, gila, dan ya. keduanya juga, itu bukanya aja harus pakai tenaga bang. Iya, berat pintu itu. Iya, walaupun buka, walaupun ditutup harus pakai tenaga. Nah, ini pintunya tuh tutup enggak, dia kebuka juga enggak, kayak dimainin gitu. Nah, baru kan teman saya bilang, oh katanya, pantesan aja katanya ngeliat muka kamu tuh katanya kayak pucet, katanya kan kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu. Terus juga saya juga yang bikin saya tambah ketakutan itu, saya juga ngelihat sesosok laki-laki dengan wajah yang berantakan itu, penuh darah semuanya, pipi kanannya robek dan juga mata kiri hampir keluar, kata saya. Dan juga tangan sebelahnya nggak ada. Saya bilang gitu sama teman saya si Wira. Terus kata si Wira, wah yang lu ceritain sama kayak yang si Rere ceritain. Ah, aku kaget dong ya bang. Si Rere cerita, maksudnya kataku kan, iya yang pas lu nyuruh si Rere manggil anak cleaning service, ternyata dia ngeliat juga sosok itu bang. Dan abang tahu setelah malam itu Rere langsung cuti bang. Malam itu juga? Langsung ngambil cuti besok paginya tuh dia. Langsung ngambil cuti selama seminggu. Gila. Nah ya dari situ kita berinisiatif dong untuk datang ke rumah Rere. Kasian kan dia bang, ketakutan sampai cuti begitu. Karena saya juga sempat ngalamin kan di 2015 bagaimana ketakutan itu seperti itu kan ya bang ya. Akhirnya kita datanglah rame-rame ke situ bang. Nah pas datang ke situ itu kayak shock banget bang Rere. Oh, gimana tuh? Ngelihat kita aja tuh kayak ngelihat sosok itu bang, ketakutan gitu. Akhirnya kita tenangin kan, Re, kenapa? Kataku kan ya, iya katanya, waktu pas yang kamu nyuruh saya manggil anak cleaning, saya ngelihat sosok, diceritain juga tuh bang, dia juga ngelihat, tapi dia ngelihat posisinya tuh di yang pintu, saya ngelihat tangan tadi bang. Kalau saya kan ngelihat sosok itu di pembuangan darah, bukan di pintu. Yang di pintu saya cuma ngeliat tangan kan. Nah sedangkan Rere dia ngeliat sosok laki-laki itu tuh di pintu besi tadi. Oh gila. Udah kan setelah itu datanglah teman saya satu lagi tuh, di namanya Dina itu dia dari anak ruang operasi. Suatu malaman itu kerja di bagian ruang operasi bang. Dia ngomong sama kita, coba sebutin lagi ciri-ciri yang kalian lihat, katanya kayak gitu kan. Iya kami sebutin lah berbarengan tuh bang. Mukanya pucet, mata sebelah ini tuh hampir mau keluar, pipi kanannya dagingnya tuh kebuka lebar, kataku kan kayak gitu. Tangannya sebelah kepotong gak ada. Itu bukannya pas yang malaman itu ada di ruang operasi deh, katanya kayak gitu. Ah, masa sih, kata saya kan seperti itu bang. Iya katanya, makanya ruangan operasi waktu itu nggak bisa dipakai sama pasien dari ICU karena ada pasien yang ketabrakan. Iya saya tahu, kata saya. Memang waktu malaman itu ada pasien operasi yang saat itu juga operasi juga, pasien tabrakan. Nah yang tabrakan itu contohnya tuh seperti itu, katanya ciri-cirinya seperti itu, kata teman saya. Nyata tuh yang kita temuin malam itu tuh
Itu pasien yang sedang ditangani di ruang operasi yang kecelakaan. Oh, gila. Terus pasiennya itu? Meninggal. Oh. Plus dari situ kan kita bilang sama si Rere, mencoba nenangin dia kan ya Bang ya, untuk jangan sampai kejadian ini jadi pemikiran dia Bang. Kasihan Bang liatnya Bang. Ngelihat teman satu seperjuangan kan shock seperti itu. Ya saya bilang ke Rere, saya tenangin kan ya Bang ya, Re, udah jangan diingat-ingat lagi yang kejadian kemarin. Memang semua itu ternyata nggak seperti yang orang-orang pikirkan gitu loh Bang. Mungkin dipikir orang bohong, halusinasi, tapi memang ternyata kan kebenaran itu, kataku. Dan itu kita rasakan sendiri. Aku juga pernah, aku ceritain tuh Bang sama dia kejadian di tahun 2015 yang saya ceritain kemarin ke Rere. Nah saya juga sempet, kata saya, 2 tahun itu vakum dari dunia kita ini, kataku kan. Maksudnya tuh pekerjaan kita ini. Cuma setelah 2 tahun itu saya baru berani, kataku kan, kayak gitu kan, untuk kembali lagi bekerja di rumah sakit. Ya alhamdulillahnya Bang, Rere itu dari situ dengar omongan saya. Dan alhamdulillah besoknya tuh kembali lagi bekerja kembali. Si Rerenya ini? Oh. Terus pas kerja gimana tuh Mbak? Nah awal aku masuk kerja dia Bang, memang disengajain nggak dapat dinas malam pertama awal-awal itu. Nggak dapat dinas malam karena masih trauma dia Bang. Dia minta sama kepala ruangan PJ kami untuk supaya jangan dapat dinas malam dulu untuk sementara Bang. Oh, jadi pagi dan siang dulu ya? Pagi dan siang aja. Nah, sedangkan kami masih tetap, karena kan kita kan istilahnya nggak sampai trauma seperti itu lagi kan ya Bang ya. Jadi kami masih tetap dapat dinas malam. Dikasih tahunya cuma disiapkan. Kayaknya apa kali bilang kau penyakit kita juga. Setelah kejadian itu ya Bang ya, kita kan tetap kan masih ada dinas malam kan. Kita tuh sempat juga ngobrol-ngobrol tuh Bang sama anak cleaning service. Aku tanya kan, kamu selama kerja di sini pernah ngalamin hal-hal horor nggak, kataku kayak gitu kan. Hal yang horor kayak gimana Kak, katanya. Ya misalnya kayak ngeliat-ngeliat apa gitu, kataku kan, kayak gitu kan ya. Terus kata yang anak cleaning itu, enggak Kak. Pertama dia ngomong enggak tuh Bang. Tapi enggak itu beda. Kalau memang kita nggak pernah ngeliat kan, ya enggaknya biasa kan. Tapi dia tuh kayak nutupin sesuatu gitu loh Bang. Kayak nggak mau ngomong, tapi dia pernah ngeliat kayak gitu loh. Aku pancing lagi kan ya Bang, aku tanya lagi. Beneran nih, kata aku nggak pernah ngeliat. Aku aja yang baru di sini pernah ngeliat, kataku kan gitu. Masa sih kamu nggak pernah? Kan padahal kamu udah lama di sini, kataku kan kayak gitu. Diam dia tuh Bang. Oh, diam. Pas sudah lama dia diam tuh. Ya sudah, kataku, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa, kataku kan gitu ya. Baru dia cerita tuh. Sebenarnya ada sih Kak, katanya. Tapi gimana ya, katanya. Aku mau ngomong takut jadi masalah, katanya. Kan ini kita cuma berdua doang, kataku yang ngomong. Aku juga nggak bakal cerita ke siapa-siapa kok. Cuma sekedar cerita-ceritaan kita doang, kataku gitu. Tapi benar ya Kak, jangan cerita ke siapa-siapa, katanya. Ini office boy-nya, cleaning service-nya cewek atau cowok Kak? Cewek, Oh, cewek. sama-sama cewek. Iya tenang aja, kataku kan, aku nggak bakal cerita kok ke siapa-siapa. Terus dia baru cerita tuh Kak. Waktu itu sih, aku tuh sebenarnya dinasnya tuh sore, katanya. Sebenarnya kalau cleaning itu Bang, jadwal kerja itu beda sama kita Bang. Oke. Kalau kita kan jadwal sorenya itu sampai jam 9 doang. Kalau anak cleaning itu dia jadwal sore sampai jam 11 malam. Nah kata dia sekitar jam setengah 11 itu dia tuh udah mau pulang sebenarnya Bang. Udah dirapiin semua peralatan dia, kata dia. Tapi dia ngelihat darah, setetesan darah kayak gitu. Dilap lagi, dipel lagi dong Bang sama dia. Tapi kok darahnya satu kayak gitu loh Bang, tetesannya tuh. Dipel lagi sama dia. Dia sih nggak ada pikiran macam-macam tadinya, kata dia. Nggak ada pikiran hantu apa-apa, enggak. Dia nggak ada pemikiran kayak gitu. Dia cuma pikiran positif gitu. Mungkin kita pikir dia tadi dia kurang bersih ngepelnya, atau waktu pas dia tadi di dalam ruangan kan dia mau pulang kan. Pas dia di ruangan itu mungkin ada pasien yang lewat, kata dia kan,
yang dibawa dari ruang IGD apa maksudnya, kirain dia kayak gitu bang. Jadi dipel lagi sama dia tuh. Ternyata kata dia pas ditelusuri darah tadi tuh ke arah kamar jenazah bang. Dia nggak ngeh gitu loh kalau dia tuh berada di kamar jenazah, karena dia fokus ngepel aja tadi kan, ngikutin darah tadi. Pas dia lihat-lihat katanya, lah ini ketika kamar jenazah kata dia. Tiba-tiba kata dia bulu belakang dia sini nih merinding kata dia bang, sampai ke sini-sini tuh dia merinding semua katanya. Gila. Pas sudah itu dia mau coba keluar, pintu kamar mayatnya tuh nggak bisa kebuka bang. Kayak giniin nggak bisa kebuka itu kamar jenazahnya itu tuh. Nah dia bilang sih dia teriak udah sekenceng-kencengnya itu bang, minta tolong bukain, tapi nggak ada yang denger di situ bang. Pas dia teriak-teriak gitu, itu perasaan dia kayak ada bayangan di belakang dia tuh bang. Pas dia ngeliat ke belakang itu, dia ngeliat sosok pocong bang. Pocong. Kata dia ya bang ya, kalau saya itu kan pengalaman dia kan, bukan pengalaman saya kan ya. Kata dia pocong itu tuh matanya merah bang. Dan kain kafannya tuh masih kotor, kayak kotor tanah gitu bang. Itu di situ pingsan dia tuh. Pingsan? Anak cleaning service itu dia juga sempat shock itu bang. Berapa hari itu dia itu nggak masuk kerja itu. Pasti kena. Iya. Kena mental itu. Iya, dia juga cerita bahkan dia sempat nggak makan itu selama berapa hari itu tuh, karena masih ingatan yang itu tuh. Nggak makan, dan juga pikiran dia, pandangan dia tuh kosong kata dia. Terus setelah pingsan itu dia gimana tuh mbak? Pas pagi itu ditemuin sama petugas kamar jenazah. Di ruangan itu? Iya, ternyata tuh makanya petugas jenazahnya tuh baru ngelihat dia pagi. Ternyata dia tuh bukannya di depan bang, di ruangan belakang itu, ruangan kamar jenazah tuh ada di belakangnya juga kan. Buat penyimpanan kain kafannya itu tuh bang, di arah situ. Makanya petugas kamar jenazah itu tuh nggak melihat dia malaman itu. Nggak tahu kalau ada orang di dalamnya. Kata dia sih dia tuh sempat diruqyah bang. Kan keluarganya juga bingung kan sama dia, kenapa pandangannya kosong katanya. Terus juga dia ngelamun aja, makan nggak mau katanya. Terus badannya juga dingin. Akhirnya diruqyah sama Pak Ustadz. Dan alhamdulillahnya tuh bang, dia kembali normal seperti semula. Cuma memang setelah kejadian itu dia gak berani lagi ngedeket-deket kamar jenazah. Nah di situ saya mikir tuh bang, petugas cleaning service aja dia sama bisa melihat penampakan seperti itu. Berarti memang ada kejadian seperti itu tuh, bukannya halusinasi aja gitu loh bang. Iya. Sampai digangguin itu ya. Iya. Gabut batu setan. Setelah beberapa bulan kita melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya bang ya, ada satu kejadian juga itu bang. Kan di ruangan ICU itu kan yang seperti saya bilang di awal kan ya bang ya, berbentuk lorong, dan juga kan ada nurse station kanan, ada nurse station kiri kan bang. Nah di pojok lorong itu tuh ada kaca bang. Kacanya tuh dibilang gede enggak, tapi sedang gitu bang. Saya tuh biasanya kalau misalnya kita lewatin ke kamar-kamar pasien tuh pasti ngelewatin kaca itu ya bang ya. Gak mungkin kan kita nggak ngelewatin kan, soalnya kaca itu tuh kan memang berada di pojok kan bang. Nah di sebelah kaca itu tuh ada kayak troli emergency bang. Malaman itu saya juga dinas malam. Pas saya mau ngecek ke kamar yang berada di deket kaca tadi, saya ngelihat bayangan bang. Yang anehnya gini bang ya, itu kan di kaca harusnya pantulan kan muka kita kan, wajah kita kan. Tapi yang saya lihat itu tuh memang badan saya, tapi mukanya bukan muka saya bang di kaca itu. Hah? Mukanya beda? Iya. Pertama awalnya saya kan bingung kan, apa saya yang salah ngeliat gitu kan ya. Saya kucek-kucek mas. Tapi memang benar bang, itu bukan muka saya. Dia memang nggak ada darah, nggak ada apa, tapi mukanya pucat bang. Nah di situ troli emergensinya bergerak sendiri juga. Bergerak?
Bergerak gimana maksudnya Mbak? Jalan atau bergerak? Iya, agak maju mundur. Dan monitor defibrilatornya juga berbunyi. Monitor defibrilator itu Bang yang alat kayak untuk ngecek nadi itu no Bang, yang ada Iya. kegenjutan itu. Itu berbunyi juga dan juga bergerak kalau emergensinya. Nah, sontak saya kan kaget ya Bang ya. Itu kok badan saya tapi muka orang lain, dan juga kenapa troli bergerak itu. Pas saya ngeliat itu Bang, saya cuma bisa diam, gak bisa ngapa-ngapain itu, gak bisa lari, gak bisa duduk, gak bisa ngapa-ngapain itu. Terus itu mukanya sosok apa Mbak yang muncul itu? Cewek. Cewek. Mukanya pucat, rambutnya panjang menutupi muka seperti ini Bang. Gila. Itu setelah beberapa waktu tuh Bang, itu saya sempet kayak orang apa ya, kayak orang rep-repan apa sih namanya? Iya, rep-rep gitu ya. Rep-rep gitu, antara percaya enggak gitu. Untungnya tuh teman saya nepak pundak saya, baru saya tuh sadar. Ya, terus gimana tuh pas sadar tuh? Ya, baru sadar tuh kan teman saya bilang, "Emang tadi kenapa?" kan gitu. "Ntar aja," kataku, "ntar aku ceritain." Pas itu kan kita ngobrol di pantry Bang. Aku cerita di situ. Iya, tadi saya waktu pas mau masuk ke kamar yang di sebelah kaca, saya ngeliat ada memang pantulan badan saya, tapi mukanya bukan muka saya. Dan saat itu troli emergensinya juga bergerak, defibrilator monitornya juga bunyi, saya bilang gitu. Tapi yang dilihat teman saya bukannya begitu Bang. Saya kan itu kan posisinya kan ngeliat ke arah kaca kan tadinya tuh. Tapi yang dilihat teman saya tuh nggak seperti itu katanya. Yang dilihat teman saya tuh saya hanya cuma bengong, nunduk, bengong aja, kayak pandangan kosong begitu. Itu yang teman saya lihat. Tapi yang saya lihat, saya ngelihat di kaca itu ada sosok perempuan itu. Perempuan? Yang tadi itu ya, yang pucat ya? Sebenarnya sih saya udah mulai gak nyaman nih Bang ya, untuk kerja di rumah sakit seperti itu lagi. Ya cuma mau bagaimana Bang, itu udah tugas kita juga kan. Dan juga kalau misalnya aku nanti berhenti, aku juga jenuh di rumah lagi. Jadi ya sudah, kita jalanin aja. Nah nih Mbak Sherly, setelah kejadian itu ada kejadian horor lagi Mbak? Banyak Bang. Banyak ya? Gila ya, emang rumah sakit kan emang serem ya Mbak. Tapi pernah Mbak masuk kamar jenazah waktu itu? Pernah waktu itu. Oke. Mungkin ini sebenarnya masih banyak banget sob kisahnya, mungkin di next cerita kali Mbak ya. Kalau ngomongin rumah sakit sih Bang, nggak ada habisnya memang Bang. Iya, iya. Dan ya nggak di mana-mana sih Mbak ya, di rumah, di kosan, di jalan, di rumah sakit, atau di hati kalian. Bercanda. Nah nih Mbak, si Rere itu yang Mbak, teman Mbak Sherly tadi yang sempat ngelihat sosok itu, yang sampai cuti dia ngeliat sosok apa lagi Mbak? Pernah agak cerita ke teman-teman gitu? Iya, dia juga Selain itu awalnya sih dia nggak pernah ngeliat sosok itu tuh Bang. Dia ngeliat sosok yang laki-laki kecelakaan tadi itu baru pertama kali. Nah, tapi yang aneh, setelah dia ngeliat sosok itu, dia jadi sering bisa ngeliat yang sosok-sosok lain. Oh, iya. Misalnya kata dia pernah juga ngeliat sosok kuntilanak lagi megang anak. Di rumah sakit itu? Iya. Dia juga pernah ngeliat pocong. Dia juga pernah ngeliat katanya si cowok tinggi, badannya tuh tinggi tapi hitam semua badannya. Gila, serem banget cowok. Dan kalau di rumah sakit sendiri Mbak, untuk perawat itu kerjanya berapa jam sih Mbak biasanya? Kita di situ ada 3 shift. 3 shift. Entah apa berbeda rumah sakit kami dengan rumah sakit lain, kita nggak tahu jam kerjanya. Cuma yang saya bilang ini itu jam kerja di rumah sakit yang saya kerja di situ. Itu kalau dinas pagi dari jam 8 pagi itu sampai setengah 3 sore Bang. Oke, dan seterusnya tuh ya 3 shift kalau itu ya? Dinas sore dari jam 2 siang ke jam 9 malam. Oke. Nah, malamnya? Malam jam 9 malam sampai ke jam 8 pagi. Oh iya. Untuk libur gimana tuh Mbak Sherly? Kalau libur itu kita sebenarnya sih nggak di stuck misalnya 3 hari kerja 2 hari libur gitu, enggak Bang. Itu tergantung roster. Kadang misalnya hari ini pagi itu besok siang bisa. Kadang juga misalnya nih dari malam
Terus kalau malam sih pasti libur dulu untuk nyambung ke dinas lainnya itu Bang, pasti ada libur dulu. Tapi kalau dari pagi ke sore atau dari sore ke malam itu biasanya nggak libur juga bisa kayak gitu. Tapi bisa juga libur. Iya, berarti bukan Sabtu Minggu liburnya ya? Iya. Cuman kita juga bisa gini Bang, kalau seandainya kita mau ngambil libur beberapa hari gitu tanpa cuti juga bisa. Tapi dengan cara gantian dinas. Oh, sama temen yang partnernya ini. Misalnya seperti PS pagi sore atau SM sore malam. Iya, iya. Nah, kalau untuk keluh kesah nih Mbak ya. Kesahnya dulu nih. Menjadi perawat tuh gimana Mbak? Ya, kalau kesahnya ya begitulah Bang. Iya, begitu ya. Kalau senangnya gimana senangnya? Kalau senangnya sih enaknya bisa membantu orang kitanya. Dan juga kitanya bisa ngerti gitu kan kalau misalnya sakit ini kayak gimana harus nanganinnya. Iya, iya benar. Terus juga kalau seandainya melatih kesabaran juga sih Bang. Kalau misalnya nih nanti kita merawat orang tua, kita berarti kan harus extra sabar tuh. Nah, kita dilatih juga kan dari perawat itu dilatih untuk Dilatih sabar. juga ya. Dan sekolahnya mahal. Tapi mahal ya Mbak ya. Karena ya semua balik lagi sih sesuai kebutuhan. Kayak sekolah kedokteran ya mahal ya karena taruhannya nyawa orang gitu ya Mbak ya. Sama perawat pun, bidan pun sama. Nah, mungkin di next nih Mbak. Saya juga penasaran banget nih Mbak sama Cita Kak Sherly lagi. Ini masih panjang sebenarnya Sob, karena maaf ya baterai kamera lowbat dan casanya ketinggalan, nggak tahu di mana ini Sob. Masih panjang ceritanya. Mungkin buat teman-teman yang pengen Mbak Sherly cerita lagi, komen di ini nih. Nanti kita undang lagi. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Sherly yang udah mau datang nih, dan mungkin di next saya undang lagi ya Mbak. Maaf nih Mbak saya potong soalnya baterainya udah habis, udah tinggal 2% lagi. Oke Mbak ya. Di next cerita ya, insya Allah kita berjumpa lagi. Amin. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Mbak Sherly ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, gue minta maaf karena ini di luar teknis baterainya, casanya ketinggalan dan baterainya udah mau habis. Jadi kita skip dulu. Mungkin di next cerita kali ya kita bakal undang lagi nih Kak Sherly. Jadi buat teman-teman yang mau dengan Kak Sherly lagi, langsung aja komentar, langsung kita gaskan. Dan dimanapun berada, dan dimana kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kalau untuk masalah gangguan setan, gangguan hal yang lain itu wajar, karena mereka ditugaskan untuk menggoda manusia. Jadi kita jangan sampai tergoda. Kalau tergoda janda, bercanda, enggak bercanda, jangan serius-serius, nanti selingkuhin, enggak bercanda lagi. Oke, sampai jumpa lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih banyak ya. Dadah. Salam rumah sakit. Salam rumah sakit.